Masalah yang hingga kini masih dihadapi dalam budidaya tanaman tebu, yaitu rendahnya produktivitas tebu dan rendahnya tingkat rendemen gula. Saat ini, rata-rata produktivitas tebu yang ditanam di lahan tegalan sekitar 75 ton per hektar dengan rendemen gula sekitar 7,3 sampai 7,5%. Produktivitas dan rendemen ini masih di bawah potensi produktivitas dan rendemen yang ada, yaitu di atas 90 ton per hektar dengan rendemen gula di atas 10%. Rendahnya produktivitas ini berakibat pula pada rendahnya efisiensi pengolahan gula nasional. Pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi gula nasional dengan tidak hanya membangun industri gula tebu nasional, penambahan pabrik gula, peremajaan atau perluasan areal, tetapi juga melalui inovasi teknologi. Salah satu inovasi teknologi dalam budidaya tebu yaitu sistem tanam juring ganda. Sistem juring ganda adalah sistem tanam tebu dengan cara meningkatkan populasi dan optimalisasi ruang tumbuh bagi tanaman tebu. Untuk mengetahui lebih jauh tentang sistem tanam juring ganda, saya akan mengajak Anda mengunjungi salah satu lokasi kebun tebu yang telah menerapkan sistem ini. Lagi, tolong dirusak gornya Pak Giman ya. Yang bagus ya. Selamat pagi Pak. Oh pagi Mas. Sedang ada kegiatan apa Pak? Sedang ada kegiatan mempersiapkan lahan untuk tebu Mas. Untuk tebu? Iya. Kok ada dua jalur ini? Saya baru lihat nih tanam tebu. Oh yang dua jalur ini Mas. Ini rencana Mas. Metode sistem baru untuk penanaman tebu juring ganda. Penanaman tebu juring ganda? Iya. Juring ganda itu bisa dijelasin nggak Pak? Bisa Mas, kita jelaskan sambil kerja ya. Boleh Pak. Okay. Sistem tanam juring ganda merupakan sebuah cara menanam tebu dengan membuat dua alur tanam atau juring tempat bibit tanaman tebu. Juringan dibuat memanjang dengan jarak dari pusat ke pusat atau PKP untuk baris pertama 50 cm. Dan untuk baris kedua, 1,35 meter dengan kedalaman 30-40 cm. Pembuatan juringan ini bisa dilakukan dengan menggunakan mesin atau secara manual. Ya, ini Mas, ini yang dikatakan namanya juring. Juring itu untuk penanaman tebu rencana, gitu. Juring ganda ya? Iya, iya betul. Kalau ini ke ini Pak? Ini mempunyai ukuran 50 cm. Jarak ini ke sini? Iya, 50 cm. Sedangkan yang ini 135. 135? Iya. Kalau ini tuh apa nih? Tangan ini? Oh ini dibuat 135. Itu pertama mempunyai kelebihan sinar matahari bisa masuk secara langsung. Untuk ke ini? Bisa dikatakan sirkulasi lah. Sirkulasi. Iya, sirkulasi udara juga normal. Barangkali mau tumpang sari, itu bisa juga. Iya, barangkali kacang tanah atau sayuran gitu. Iya, Pak. Sehingga mempunyai nilai lebih. Bisa lihat ini nggak Pak? Bibitnya gitu? Oh, bisa Mas. Oh ya ini Mas yang dikatakan bahan tanaman yang sudah dipotong dengan dua mata. Cara memilih bahan tanaman yang bagus itu gimana Pak? Cara memilih bahan tanaman yang bagus, ini pertama ya, mata tunasnya itu harus kelihatan bagus. Kedua, bahan tanaman yang bagus itu biasanya dari kultur jaringan. Dari kultur jaringan itu biasanya mempunyai standar sertifikat dan keistimewaannya itu pertumbuhannya seragam, diameter tanaman juga seragam. Dan harus mempunyai mata dua. Ini dikatakan bagal mata dua. Seperti ini ya? Iya, ini yang mempunyai mata dua.
Terus ininya tumbuh dari sini, Pak? Apa? Iya, tumbuh dari ini pusat tanaman tebunya. Ini. Itu iya ya ini. Dari ini nanti tumbuh tunas. Tunas ya? Iya, gitu. Sehingga kalau ditanam kira-kira umur 1 bulan itu kisaran tingginya 25 cm. Bahan tanaman yang digunakan dianjurkan benih unggul tebu yang bersertifikat dan siap untuk ditanam di kebun tebu giling atau KTG dan berasal dari hasil kultur jaringan. Selain seragam dengan kualitas tinggi, bahan tanaman dari hasil kultur jaringan dapat dimultiplikasi sepanjang tahun pada kondisi bebas penyakit tanpa tergantung cuaca dan musim. Bahan tanaman dapat juga dalam bentuk siap tanam dalam polybag umur 1,5 sampai 2 bulan atau dalam bentuk bagal dengan 2 sampai 3 mata tunas. Iya. Ya ini Mas ya, sebelum kita melakukan penanaman perlu adanya pemberian pupuk kompos di sepanjang juring. Ya pupuk kompos. Ini tujuannya apa? Pupuk kompos untuk merangsang mempercepat pertumbuhan tanaman. Tanaman ini Ya, karena apa? Setelah tanaman nanti ditanami, unsur hara tersedia sehingga perangsang pertumbuhan akan cepat. Ya, itu. Terus cara kita menanam ini namanya bagai mata dua. Tambang kita bentangkan Mas sepanjang sesuai dengan juringan. Kalau di sini juringannya 10 meter. Iya 10 meter. Sehingga bagai mata dua kita taruh di tengah-tengah di tengah-tengah ini tanda rafia. Tanda rafia. Sehingga ditaruh di kanan kiri tambang. Tidak boleh, gitu, Pak? iya disisak istilahnya, disisak di kanan kiri tambang gitu, seperti ini, gitu. Terus begitu sampai ke ujung juring, gitu. Oh silakan, ini bibitnya. Cara menanam tebu dengan sistem juring ganda, yaitu juring yang telah kita beri pupuk, selanjutnya kita pasang tambang sebagai panduan dalam menanam. Bahan tanaman selanjutnya kita taruh di kanan dan kiri tambang dengan posisi zigzag. Selanjutnya setelah selesai, bahan tanaman tersebut kita tutup dengan tanah di sekitarnya. Setelah selesai menanam, kegiatan selanjutnya yaitu pemupukan. Pemupukan tebu dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada saat setelah tanam dan pada saat tebu berumur 3 bulan. Pada saat pemupukan ini, sekaligus juga dilaksanakan pembumbunan. Selain pemupukan, juga dilakukan kletek atau pembuangan daun tebu yang kering dan dilakukan 2 kali pada umur 3 bulan dan menjelang panen. Ya, yang ini Bu. Selamat sore Ibu. Selamat sore ya. Pak Dedi. Ganggu ya. Iya, gitu. Tadi Pak saya udah lihat-lihat cara nanam, terus mupuk, Iya. ngeletek. Kelebihan dari juring ganda itu apa sih Pak? Juring ganda ini salah satu sistem tanam pada budidaya tebu lahan kering. Juring ganda ini prinsipnya meningkatkan populasi tanaman. Jumlah populasi tanaman yang meningkat itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas. Satu lagi yang keuntungan dari juring ganda adalah dengan PKP yang lebar, itu pemeliharaan dengan cara mekanis itu akan lebih mudah. Bu, tadi kan saya lihat bibitnya lebih banyak. Ada perbedaan yang lain nggak Bu? Juring ganda ini PKP-nya yang rapat ini PKP-nya 50,
Terus yang agak lebar PKP-nya 135. Jadi ada yang PKP rapat, ada PKP lebar. Nah, ini menyebabkan kebutuhan bibit lebih banyak karena populasinya lebih banyak. Di samping itu juga pemupukan ini juga perlu dinaikkan sesuai dengan kenaikan populasi. Jadi pemupukan pertama dan pemupukan kedua ini juga perlu naik kira-kira 125%. Nah, ini kenaikan-kenaikan ini tentunya diharapkan nanti akan menyebabkan produksinya akan naik. Dengan PKP yang lebar, ada PKP yang 135, itu dengan intensitas cahaya matahari yang lebih, nah itu diharapkan ada kenaikan rendemen dibanding dengan sistem yang PKP-nya 100 atau 110 cm. Mungkin itu penjelasannya. Ya, makasih Bu. Oh iya. Pak, atas informasinya. Iya. Saya mau jalan. Terima kasih. Terima kasih. Mari. Ya.